Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diata Wakalna dengan NIM A11/2022-145. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencarian resep sebagai tugas akhir sistem temu kembali informasi dari kelompok kami. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu ada Sarul Amri dengan NIM A11/2022-14613 sebagai ketua dan saya Diata Wakalna dengan NIM A11/2022-14675. Kemudian ada Siwata Safah, Anggun Fania, dan Carlita Masasio Mauren. Latar belakang dibuatnya proyek ini yaitu makanan merupakan sebuah kebutuhan pokok yang memberikan nutrisi bagi makhluk hidup. Bahan makanan yang beragam penting untuk menciptakan menu yang kaya gizi. Dengan perkembangan teknologi informasi, sistem rekomendasi menjadi penting di dunia kuliner, tetapi banyak platform resep masih belum menawarkan fitur rekomendasi berdasarkan bahan yang dimiliki pengguna. Penggunaan metode Cosin similarity yang efektif untuk mengukur kemiripan antara resep sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Banyak orang yang sering bingung untuk mencari resep yang cocok dengan bahan yang ada di dapur. Sistem pencarian resep berbasis bahan hadir sebagai solusi praktis yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan daftar bahan yang tersedia dan mendapatkan rekomendasi resep tanpa perlu mencari bahan tambahan. Sistem ini menghemat waktu dan biaya, memaksimalkan penggunaan bahan dan mengurangi pemborosan saat memasak. Sistem rekomendasi masakan menggunakan TF-IDF di mana sistem rekomendasi ini membantu pengguna menemukan resep masakan sesuai selera atau bahan yang dimiliki. Teknik TF-IDF digunakan untuk membobotkan bahan dalam resep, memungkinkan pengukuran kesamaan antara resep dengan metode Cosin similarity. Di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk Cosin similarity yaitu untuk mengukur kesamaan antara dua resep berdasarkan vektor TF-IDF dengan rentang nilai 0 hingga 1 yang sangat mirip. Kemudian untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset dari 14.000 resep Nusantara dan dari berbagai sumber seperti Kaggle, Cookpad, serta dataset lokal yang mencakup bahan dan langkah memasak, nilai gizi, dan pola interaksi pengguna. Keunggulannya yaitu akurasi tinggi, efisiensi, dan fleksibilitas. Kemudian langkah selanjutnya adalah deployment. Di sini kami menggunakan Python Flash untuk mengembangkan antarmuka web yang ringan dan fleksibel, mendukung integrasi API dan memastikan performa optimal bahkan pada server terbatas. Untuk tahapan pengembangan project yaitu ada tahap pengembangan yaitu mengumpulkan data, yaitu data diunduh, dibersihkan, dan disimpan dalam format CSV, kemudian pre-processing data. Kemudian ada pemodelan rekomendasi dengan menggunakan TF-IDF dan Cosin similarity. Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem backend, frontend, dan integrasi frontend backend untuk pengalaman yang baik. Dan langkah selanjutnya adalah evaluasi sistem, yaitu menggunakan metrik precision recall dan MRR. Kemudian visualisasi dan dokumentasi, yaitu struktur folder terorganisasi untuk pemeliharaan, visualisasi, alur kerja sistem, dan dokumentasi fitur utama. Nah, ini adalah dokumentasi dari sistem kami, yaitu ini adalah bagian beranda. Nah, itu tadi adalah hasil dan pembahasan. Pada tahap pengujian sistem rekomendasi resep, hasil menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan 3 bahan yang dimasukkan pengguna. Sistem ini menggunakan algoritma TF-IDF untuk menganalisis tag pada kolom bahan dan dalam dataset resep. Nilai TF-IDF dihitung dan dibandingkan dengan input bahan pengguna melalui kode yang diterapkan. Hasilnya, sistem dapat memberikan daftar resep yang memiliki bahan yang mirip dengan yang dimasukkan pengguna, meskipun ada beberapa situasi di mana bahan yang dimasukkan agak berbeda dari resep yang ada. Pustaka seperti TF-IDF Factor Freezer dari scikit-learn yang secara otomatis menghitung frekuensi kata dan memberikan bobot inverse digunakan pada bagian kode yang bertanggung jawab untuk penghitungan TF-IDF. Nah, jadi ini sistemnya adalah kita menginputkan bahan pertama yang ingin dimasukkan, bahan kedua, dan bahan ketiga. Nah, ketika kita mengklik cari resep, maka akan muncul resep rekomendasi resep yang bisa dibuat dari bahan-bahan tadi seperti berikut. Nah, ini untuk codingnya yang akan saya jelaskan di belakang layar. Oke, untuk kesimpulannya sistem rekomendasi baik. Sebelum kesimpulan, saya akan menjelaskan untuk codingannya terlebih dahulu. Jadi sini adalah untuk model dari TF-IDF. Yang pertama kita memasukkan dataset
dari Kaggle terlebih dahulu, kemudian kita mengambil semua file dari CSV dan menggabungkan menjadi satu data frame. Nah, setelah itu kita melakukan preprocessing dengan mengisi nilainya dengan string yang kosong. Mengisi nilainya dengan string kosong. Nah, seperti berikut. Kemudian setelah mengisi, kita melakukan TF-IDF Vectorizer untuk kolom ingredient menggunakan TF-IDF Vectorizer. Setelah itu di sini adalah untuk membuat model rekomendasinya di sini untuk langkah-langkahnya seperti berikut, yaitu menggabungkan tiga bahan menjadi satu string, kemudian transform input bahan menjadi vektor TF-IDF, dan kemudian menghitung quotient similarity antara input dan semua resep dalam dataset. Nah, setelah itu, setelah mengambil semua, membuat modelnya, kita melakukan eh, pengetesan, yaitu dengan cara menginputkan bahan-bahan makanan di sini secara langsung dan akan diproses dari model yang sudah dibuat tadi, yaitu ini modelnya recommended by ingredients dan ingredients input, yaitu ini, dan kita menginputkan hasilnya. Nah, setelah hasilnya tadi sudah selesai, eh, import modelnya berupa resep model .pkl dan juga vectorizer. TF-IDF-nya dibuat menjadi vectorizer dan juga untuk modelnya dibuat juga menjadi .pkl gini. Nah, setelah itu untuk indeksnya adalah seperti berikut, dimana di sini adalah untuk apa namanya form buat mengisikannya, dengan dimana ada bahan pertama, bahan kedua, dan bahan ketiga. Kemudian di sini ada script JS-nya untuk mengambil data-datanya tadi. Nah, ini ketika tadi ini diklik, dia akan mengambil nilai dari bahan satu, bahan 2, dan bahan ketiga, kemudian mengirimkan datanya ke backend Flash berupa respon JSON, dan kemudian mengambil hasil respon JSON dari backendnya kembali, dan kemudian menampilkannya dalam bentuk tabel-tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat tabelnya. Nah, di sini adalah backendnya, di mana kita menggunakan Flash, di mana di sini kita melakukan setup terlebih dahulu, kemudian kita melot melot model TF-IDF dan juga datasetnya berupa seperti ini menggunakan vectorizer.pkl, kemudian datasetnya dimasukkan, dan di sini kita melakukan modelingnya, memproses modelingnya. Nah, setelah itu di sini adalah untuk menampilkan indeksnya, terus kemudian, nah di sini akan menampilkan resep yang ada di dalamnya. Jadi yang ada di dalam yang sudah dibuat tadi akan berbentuk seperti ini. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan, untuk melakukan modelingnya juga di sini, yaitu di sini ada di sini untuk mengkalkulasi TF-IDF menggunakan TF-IDF, kemudian di sini untuk mengkalkulasi menggunakan quotient similarity. Nah, kemudian hasil dari model tadi akan dimasukkan ke dalam variabel result ini dengan format, yaitu masakan yang berupa title yang sudah diproses, bahan berupa ingredient, dan langkah pas step. Nah, result ini akan berupa respon JSON yang akan diterima oleh script.js dan akan dibaca oleh script.js menjadi output yang akan ditampilkan di indeks kembali. Nah, kemudian sini untuk merun itu kita bisa dengan cara ya terminal, kemudian kita ketik python apptpy. Nah, tunggu sebentar. Nah, ketika sudah seperti ini sudah jalan. Nah, kita bisa copy ini. Nah, kemudian kita buka di browser kita. Bentar.
Nah, ini sudah bisa di-run dan untuk mencobanya kita bisa. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi di sini ada bagian beranda, terus kemudian di sini ada ya beberapa tambahan. Nah, di sini untuk apa namanya? Rekomendasi yang kita buat yaitu kita bisa masukkan bahan pertama. Misalnya kita masukkan ayam, bahan keduanya adalah telur, dan bahan ketiganya adalah kecap misalnya. Nah, maka di sini akan menampilkan rekomendasi resep yang ada dari bahan-bahan di atas yaitu telur dadar gulung, telur ceplok kecap, dan telur dadar warteg. Nah, itu tadi adalah tampilan website dari kami dan mungkin ini kurang sempurna dan masih bisa dikembangkan lagi seperti menambahkan resep populer dengan model juga. Ini berdasarkan preferensi pengguna, ini juga bisa berdasarkan preferensi pengguna, kemudian ini juga bisa berdasarkan preferensi pengguna. Nah, referensi pengguna itu didapatkan ketika kita masuk dan daftar. Baik, kita kembali ke sini. Nah, kesimpulan dari proyek akhir kami yaitu sistem rekomendasi resep berbasis web menggunakan algoritma TF-IDF untuk membantu pengguna menemukan resep berdasarkan bahan yang dimiliki. Antarmuka sederhana menampilkan hasil rekomendasi dalam bentuk kartu interaktif yang mencakup detail bahan dan langkah-langkah dalam memasak. Jadi hasil uji menunjukkan bahwa sistem memberikan rekomendasi yang cukup akurat dengan tingkat kesalahan yang rendah. Untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu tadi yang sudah saya bilang, yaitu peningkatan dataset, yaitu menambah dataset resep sebagai dari berbagai kategori masakan, kemudian optimalisasi algoritma mungkin bisa menggunakan collaborative filtering atau deep learning untuk rekomendasi yang lebih personal, kemudian ada fitur baru seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi proyek akhir dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.